Di website Simpaki ini kita pilih jenis pelayanannya, itu merek dan indikasi geografis, pilih yang ini. Mari ngevlog di kebun Disen. Halo, balik lagi di Kebun Disen Vlog. Oke, kali ini Kebun Disen mau bikin tutorial bikin merek lagi, karena ini udah tahun baru, tahun 2023. Jadi kita coba daftarin merek karena kebetulan banyak yang order jasa pendaftaran merek ya. Nah, kita coba buatkan tutorial. Siapa tahu ada perubahan di 2023 ini di websitenya atau di prosedurnya ya. Jadi kita coba bikin tutorialnya lagi untuk membantu teman-teman yang baru mau daftar merek bisnis masing-masing di tahun 2023. Oke, seperti apa tutorial atau cara daftar mereknya? Langsung kita cek komputer. Oke, seperti biasa kita langsung menuju website pembuatan invoice atau pembayaran untuk daftar merek. Nah, langsung aja tahap awal itu ke website Simpaki namanya. simpaki.dgip.go.id. Nah, ini ya. Enter, kita tunggu, masih loading nih. Waduh, lumayan lemot ya internetnya nih. Oke, ini coba ada peringatan apa? Oke, langsung aja yang pertama di website Simpaki ini kita pilih jenis pelayanannya, itu merek dan indikasi geografis, pilih yang ini. Terus pilih yang di bawahnya ada pilih pengajuan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh, nah nanti muncul lagi kolomnya lah tuh di bawah, oleh umum. Nah, kita kalau di Kebun Disen sekarang lebih prioritas yang umum karena memang yang umum itu lebih mudah, nggak ribet urus berkas ke Pemda, ke dinas atau kemana ya. Jadi cukup berkas pribadi, data biodata dan tanda tangan digital aja. Kalau yang umum itu ya lebih mudah. Langsung ini secara online, pilih lagi. Oke, jumlah kelasnya 1. Nama pemohon, nah ini nama diisi sesuai dengan nomor KTP. Nah, nih yang bagian ini nanti di editornya ada di ini ya, di blur karena menyangkut identitas orang lain. Oke, kita isi dulu. Nah, biar gampang nih teman-teman, buka KTP dulu, terus habis itu diketikin nih semua informasi yang ada di KTP, kayak nomor KTP-nya. Nah, diketikin karena nanti akan dibutuhkan pada saat mengisi formulir. Nah, jadi tinggal kopas-kopas aja nanti gitu, jadi nggak perlu bingung lagi ya. Terus abis nomor KTP ada tulis namanya juga, tulis tempat tanggal lahirnya, terus alamat. Oke, cukup itu aja. Kita langsung aja kembali ke pendaftaran ya. Nama pemohon tadi udah kita ketikkan, kita langsung tulis di sini nama pemohon, alamat pemohon, dalam negeri pilih, terus provinsinya mana. Nih, klien kita dari Kota Baru. Kota Baru itu provinsi mana nih? Oh, Kalimantan. Kita berarti dapat orderan dari Kalimantan, guys. Kalimantan, mana kali? Kalimantan Selatan. Kita pilih Kalimantan Selatan, Kabupaten, Kota Baru. Oke, ini isi semua identitas, terus ada email juga, ada nomor HP juga. Habis itu jangan lupa diklik yang ini nih. Saya telah membaca dan memahami syarat ketentuan. Nah, jangan lupa diklik. Itu klik proses. Nah, ini adalah invoice atau nomor pembayaran yang harus kita bayarkan. Langsung aja kita, habis ini tahapnya adalah pembayaran. Nah, untuk pembayaran melalui online kita bisa menggunakan platform lain untuk membantu, yaitu dari Tokopedia. Langsung aja ada di menu tagihan, top up dan tagihan ya.
ada di menu itu, diklik dulu. Habis itu pilih yang layanan pemerintah, menu layanan pemerintah yang ini. Habis itu pilih yang penerimaan negara. Nah, pilih penerimaan negara. Nah, setelah itu kita langsung pilih ininya PNBP, nama kategorinya. Kan di sini ada pajak, ada bea cukai. Nah, kita pilih yang PNBP. Habis itu kita masukkan nomor yang tadi udah kita buat di sini. Nah, ada nomor ini, nomor pembayaran. Nah, kita masukkan ke Tokopedia-nya. Di sini caranya. Habis itu klik bayar. Nah, nanti dia akan muncul nama, atas nama siapa pembayaran ini. Nah, dilihat lagi, disesuaikan apakah udah benar atau belum gitu. Kita cek dulu, masih loading juga. Nah, ini udah ada ya. Atas namanya Taufik, udah benar. Klien Kebun Nisan kali ini namanya Taufik. Terus pembayarannya juga 1.800.000. Nah, ini dia yang ngetik sendiri, dia yang apa ya? Dia yang mendeteksi otomatis gitu jumlahnya gitu. Oke, setelah ini langsung aja diklik pembayaran. Nah, pembayarannya mau pakai apa nih? Mau pakai BCA, mau apa? Mandiri. Nah, kita coba pakai langsung ke ini ya, Mandiri aja ya. Bayar. Klik bayar. Nah, setelah ini kita langsung aja buka Mandiri Living kita ya. Mandiri Living. Nah, kalau Mandiri Living itu gampang. Jadi dia dibuka aja Mandirinya. Login seperti biasa ya. Nah, langsung pilih menu bayar. Di sini ada menu bayar ya. Kalau teman-teman pakai Mandiri ada menu bayar, klik menu bayar. Nah, nggak perlu cari-cari lagi apa, langsung tersedia di sini. Loh, Tokopedia 1.800.000. Nah, enaknya gitu kalau Mandiri. Nggak perlu ribet-ribet masukin nomor invoice lagi segala macem, langsung terdeteksi otomatis di sini. Oke, langsung bayarin aja 1.800.000. Nah, setelah selesai bayar, lanjut ke Tokopedia lagi di yang masih terbuka ini. Klik tombol cek status pembayaran. Nah, tadi ada tulisan pembayaran berhasil katanya. Nah, nanti akan muncul. Nah, nih kalau misalkan udah kayak gini, udah berarti udah lunas terbayar ya 1.800.000. Oke, pembayarannya udah selesai. Langsung lanjut sekarang langsung lanjut di website dgip.go.id-nya. Kita bikin permohonannya baru. Tadi kan kita step pertama adalah membuat akun billing atau invoice untuk pembayarannya. Setelah itu beres, nomor invoice-nya keluar, bayar melalui Tokopedia dan M-Banking. Habis bayar langsung menuju proses pendaftaran atau submit dari merek kita di dgip.co.id. Nah, kita coba ketikin lagi aja ya, dgip.co.id ya. Nah, kayak gini nih. Langsung di close aja ininya, ditutup. Nah, langsung klik milih menu permohonan ini di atas permohonan. Terus pilih yang merek. Nah, setelah ini kita kan belum punya akunnya nih. Gini ya. Kita bikin akun dulu. Nah, bikin akun dulu. Di pojok kanan atas ada tulisan daftar. Itu diklik. Nah, setelah itu akan muncul formulir seperti ini, diisi lagi sesuai nomor KTP dan sesuai identitas yang ditanyakan di sini. Kita coba isi dulu. Oke, ini udah diisi semua. Nah, jangan lupa ya, di sini ada yang paling sering ditanyain yang netizen ya di
YouTube Kebun Desain ketika di kolom yang ini jenis permohonan perorangan. Nah, pilih wilayahnya ini nggak bisa diklik kalau kita pilih yang perorangan ya. Jadi memang udah biarin aja, yang pilih wilayah biarin aja kosong. Masukkan nomor konsultan itu kosongin juga. Jadi nggak usah diisi. Ketika kita pilih perorangan yang ini nggak bisa diklik. Tuh. Terus ini juga nggak bisa diklik. Udah biarin aja. Habis itu klik centang yang di sini pernyataan bahwa dibuat dengan benar ya. Ini dibuat dengan benar. Terus diklik juga, ditulis juga ini semacam apa ya, verifikasi saya bukan robot. Nah, coba ditulis dulu. Setelah itu langsung klik proses. Nah, klik tombol ya. Tunggu lagi loading. Nah, sudah masuk. Nah, setelah daftarnya beres, nah kita masuk ke email yang tadi di input ya. Nah, si DJKI dia minta verifikasi. Nah, untuk verifikasinya adalah dengan dibuka emailnya. Di situ ada tombol aktivasi akun. Nah, diklik aktivasi akunnya. Nanti dia akan muncul. Nah, udah muncul lagi ke sini. Nah, setelah itu kita tinggal login ke DJKI-nya. Langsung klik aja login di sini, login. Nah, login. Setelah login muncul seperti ini nih. Nah, ini banyak ditanyain juga nih sama teman-teman. Nah, di halaman login itu ada surat pemberitahuan kayak gini. Nah, ini diabaikan aja, diabaikan ya. Ini karena pemberitahuan, hanya pemberitahuan aja ini kalau di sini. Nah, setelah ini langsung klik menu permohonan online yang di sebelah kiri, di pojok kiri ini diklik. Nah, setelah ini diklik yang ini, yang tambah di sini nih. Nah, ini kan ada tabel nih. Nah, tabel di sini adalah tabel merek yang kita daftar. Kalau misalnya kan teman-teman punya 2 merek, di sini akan ada 2 baris merek yang didaftarkan. Punya 10 merek, akan ada 10 merek di sini yang terdaftarkan gitu. Jadi yang tabel ini, yang panjang ini, isinya adalah merek yang kita punya gitu. Ini kan masih 0 nih, kita belum punya merek nih. Klik tambah. Nah, dia akan nanya lagi nih, apakah sudah punya kode billing? Sudah, kan tadi udah dibayar. Jadi klik sudah. Habis itu langsung muncul di formulir ada 8 tahapan. Yang pertama general ya. Ini terkait permohonannya, tipe permohonan merek dagang dan jasa, kode billingnya katanya. Yang tadi kita kode billingnya dimasukin lagi yang ini ya, yang dari Simpaki, yang tadi yang untuk pembayaran dimasukin lagi kode billingnya. Nah, langsung klik cek. Nah, dia langsung terisi otomatis. Ketika billingnya udah dibayar, otomatis dia langsung mengisi semua formulir yang di step 1 yang di general ini. Setelah ini kita klik simpan dan lanjutkan. Oh, ininya nih, merek dagangnya ini, merek jasa berarti ya. 39. Simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu kita yang di tahap yang kedua itu adalah pemohon. Nah, ini terkait identitas pemohon lagi, diisikan lagi sesuai dengan data yang sebenarnya. Nih, klik jenis pemohonnya perorangan aja, udah perorangan. Terus nomor HP udah, semuanya udah. Kalau udah semua, simpan dan lanjutkan. Nah, terus langsung di tahap ketiga, yang step ketiga ini ada nomor konsultan, ada data kuasa. Nah, ini nggak usah diisi karena kita ngisi sendiri, daftar sendiri. Nah, simpan dan lanjutkan.
Nah, tab keempat atau tahap keempat ada prioritas. Kita bukan prioritas. Prioritas itu adalah rekomendasi mungkin dari pejabat-pejabat DJKI ya, atau mungkin ada surat apa sehingga kita diprioritaskan di situ. Kita nggak punya, kita daftar secara biasa aja, langsung aja dilewat dengan klik simpan dan lanjutkan. Nah, akan langsung menuju ke merek. Nah, ini adalah merek usaha kita. Kita langsung tipe mereknya apa nih? Apakah ada gambarnya atau enggak? Gitu. Atau dia gambarnya atau tulisan aja, atau misalkan gambar aja. Nah ya, karena klien kita kali ini ada gambarnya, terus ada tulisannya, jadi pilih yang merek kata dan lukisan. Nah, setelah itu pilih logonya nih, logonya harus diupload. Nah, kita pilih dulu logonya ya. Nah, di tab ini kita harus mengupload logo. Jadi pastikan teman-teman itu punya logo ya. Nah, kalau belum punya logo gimana? Order ke Kebun Desain, tinggal WA aja. Oke, langsung pilih logo. Nah, logo ini filenya itu harus formatnya JPG ya. Terus maksimal ukurannya itu 5 MB dan ukuran dimensinya itu 1000 x 1000 pixel gitu. Nah, kita udah siapkan nih logonya. Nah, ini logonya Halte Tour Mubarak. Nah, nama mereknya apa? Halte Tour. Setelah ditulis nama mereknya, lanjut ke deskripsi. Nah, deskripsi itu adalah apa ya? Ini tuh gambar apa gitu, harus dijelaskan. Segi 6, terus gambar sayap ya. Lanjut, setelah deskripsi ada unsur warna. Nah, warnanya warna apa nih? Nah, karena ini satu warna aja, berarti warnanya warna emas gitu. Apakah ada terjemahan? Ada terjemahan. Nah, karena ini kan tulisannya Halte Tour. Tournya itu bahasa Inggris. Nah, kita harus berarti klik ada terjemahan. Nah, tournya itu bahasa Indonesianya itu apa gitu. Kita harus ditulis arti dari bahasanya gitu. Tour itu artinya ya tour gitu, perjalanan. Cuman untuk mengecek lagi apakah terjemahannya benar, penulisannya benar, kita coba di Google Translate lagi ya. Wisata. Oh, tour itu berarti wisata. Berarti di sini kita kliknya artinya adalah wisata. Nah, apakah ada pengucapan yang rumit gitu ya, yang tidak sesuai dengan huruf Latin? Jika ada, ditulis juga. Ini ada juga di sini ada semacam tagline ya. Sebenarnya tagline itu tidak termasuk dalam logo ya sebenarnya harusnya. Cuman kita coba masukkan aja di sini. Mubarak your trip. Mubarak itu apa ya? Arti kata mubarak. Oh, mubarak itu diberkahi. Berarti kurang lebih kayak gitu ya. Ada di sini Halte Tour, tournya bahasa Inggris, artinya wisata. Mubarak your trip, ada tagline-nya, artinya adalah berkahi wisata Anda. Nah, oke, lanjut. Di sini udah nggak ada lagi, tambahan mereknya nggak ada. Langsung klik tambah. Oh, nggak ada ya. Langsung aja, ini nggak usah diklik ya. Yang ini data merek tambahan nggak usah diutak-atik.
Langsung aja klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ada ketentuan, ada warning lagi nih ketentuan-ketentuannya. Klik saya setuju, langsung klik submit. Nah, di tab berikutnya, di tahap berikutnya itu yang keenam itu adalah kelas. Nah, kelas di sini adalah kategori bisnisnya. Apakah menjual pakaian, apakah menjual makanan, apakah jasa wisata, karena ini tour ya, Kak. Nah, dari klien kita ini menginfokan bahwa dia itu adalah bisnisnya haji dan umroh katanya. Cara ngeceknya, kita masuknya kategori mana nih? Nah, kita klik aja di sini daftar kelas, di sini klik tambah dulu yang ini, klik tambah. Nah, kita harus nyari dulu nih kelasnya di mana. Cara nyari kelasnya adalah langsung aja kita ke Google lagi. Habis itu ketikan kelas merek. Nah, nanti yang paling pertama kita klik nih sistem klasifikasi merek, diklik. Nah, setelah itu muncul seperti ini ya. Ini untuk mencari kelas, kita masuk kelas berapa nih? Ada 45 kelas. Kita ketikkan aja umroh. Umroh. Nah, umroh ternyata di kelas 39. Langsung aja kita balik lagi ke formulir yang tadi. Klik kelas 39. Oke. Nah, langsung aja kita klik di sini di uraiannya. Ketikkan umroh. Cari. Nah, ini ada nih jasa penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh, klik. Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh, klik juga. Terus pilih. Nah, apakah kita ingin memasukkan kriteria lain? Boleh juga, asalkan nomor kelasnya sama. Kita coba di sini kelas 39. 39 ada apa aja sih? Nah, jasa angkutan, ternyata ada jasa angkutan juga. Ada pengemasan barang ya. Kalau kita cek dari ini ya, dari klien kita, ternyata produknya cuman umroh aja gitu. Berarti kita nggak usah masukin kategori-kategori yang lain, cukup umroh aja. Nah, ini berarti batal. Cukup ada dua kelas ya, ada dua kategori, dua deskripsi, yaitu jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh dan jasa pelayanan ibadah haji dan umroh. Kelasnya kelas nomor 39. Setelah ini diklik yang ini. Nah, ini kan ada centengan nih, jenis barang jasa diajukan, dicek dan telah sesuai. Diklik. Nah, diklik. Setelah itu langsung simpan dan lanjutkan lagi. Nah, langsung ke lampiran. Nah, ini tahap terakhir adalah lampiran ya. Di sini ada tabel lagi. Lampirannya nanti akan terdata di sini gitu. Karena kita belum upload apa-apa, masih kosong, kita klik tambah di sini yang tombol biru ini, tombol biru muda, klik tambah. Nah, untuk pengajuan umum itu kita hanya upload tanda tangan digital aja, nggak perlu berkas-berkas lainnya, nggak perlu NIB, nggak perlu KTP atau apa, cukup tanda tangan digital, jenis dokumen. Nah, tanda tangan digital pemohon. Ini upload aja tanda tangannya, terus kita baca dulu ini. Simpan. Nah, ini udah ada tanda tangannya. Setelah itu klik simpan dan lanjutkan. Nah, ini ada preview dulu nih sebelum tahap terakhir. Di preview dulu apakah udah ada yang salah atau enggak nih. Mereknya, merek jasa bener. Terus halte tour, label merknya ini segi 6. Nah, terus uraiannya kelas 39. Ini nomor HP-nya ini udah oke semua, langsung selesai, klik selesai. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya misi sudah benar. Oke, diklik aja. Terus kalau misalkan pengen ngetik sesuatu di sini boleh juga nih.
tinggal ketik aja pesannya, misalkan Pak tolong segera di approve gitu, bisa. Tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, langsung udah diklik langsung pilih ya. Oke, masih loading, kita tunggu dulu sampai selesai loadingnya. Nah, sudah selesai. Nah, terus mana sih bukti pendaftaran kita? Nah, ada di sini nih, di tabel ini. Nah, ini adalah halaman permohonan online kita yang di sini, yang awal-awal ya. Nah, ini adalah merek kita. Kita baru punya satu merek. Nah, di sini statusnya sedang pemeriksaan formalitas gitu. Nah, statusnya akan berubah secara berkala, secara tiap minggu, tiap bulan itu berubah-berubah. Kebun Desain sendiri itu sampai akhirnya mereknya diterima itu prosesnya 372 hari ya. Dan itu lumayan lama, setahun lebih gitu. Jadi harus dicek terus. Nah, kalau misalkan ada kendala seperti kurang berkas atau misalkan ada yang menyanggah mereknya, ada yang mencoba menggugat, nah nanti ada juga notifnya di sini. Nah, kita harus dicek terus si akun ininya nih, akun DGIP-nya gitu. Nah, karena ini masih proses pendaftaran, kita belum dapat sertifikat, tapi kita sudah bisa menggunakan pendaftaran ini sebagai bukti lah gitu. Kalau kita udah bisa menggunakan ini, biasanya untuk BPOM udah bisa, terus untuk pengajuan-pengajuan lainnya mungkin bisa juga ya gitu. Karena yang kita tahu biasanya sih skincare ya, untuk produk skincare biasanya udah daftar merek, terus keluar tanda terima bahwa kita udah daftar, itu udah bisa langsung dipakai untuk pengajuan BPOM gitu. Cuman untuk kayak official store kayak Lazada Mall, terus Tokopedia Mall, Shopee Mall, official store itulah semuanya itu nggak bisa tanda terima ini, harus pakai yang udah sertifikat asli gitu ya. Berarti harus nunggu dulu 1 tahun baru bisa jadi official store di marketplace gitu. Nah, ini tanda terimanya di mana sih? Ini nih di kanan nih ada tanda terima, klik tanda terima. Oh, dia langsung terunduh. Surat pernyataan, klik juga. Nah, nanti terunduh juga. Kita coba buka. Nah, ini berisi formulirnya bahwa kita udah mengisi merek. Nih ada tanda tangannya dan udah dicap. Oke. Ini kalau pernyataannya apa? Nah, pernyataannya di sini adalah seperti ini. Ada tanda tangan juga. Oke. Kalau udah punya 2 tanda bukti ini, artinya pendaftaran sudah selesai. Teman-teman tinggal cek statusnya, tinggal login terus tiap minggu untuk melihat statusnya apakah berubah atau belum, apakah ada kendala atau belum gitu. Oke, itu aja pendaftaran merek untuk tahun 2023. Nah, ini masih bisa dipakai, ternyata tidak begitu jauh berubah ya. Masih sama seperti tahun 2021 waktu Kebun Desain daftar merek gitu. Oke, sampai di sini aja vlog Kebun Desain kali ini. Dadah.